Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Realme C2 atau untuk Realme lainnya atau di Oppo sama saja teman-teman ya, yang kendalanya tampil tulisan Cina atau select language, bisa dilihat seperti ini tampilannya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya teman-teman ya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Realme C2. Bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya. Jadi kendalanya HP ini datang sudah dalam posisi tampilan select language seperti ini ya teman-teman ya, atau seringnya itu dia langsung tampilan bahasa Cina ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini ya tampilannya, atau kadang recovery mode. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi HP Realme C2 atau untuk di HP Oppo sama saja teman-teman ya. Seperti biasa sebelum lanjut ya teman-teman ya, jangan lupa ya dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel Seni dan Teknologi ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih saja bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Cina seperti ini kita tidak akan tahu ya teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali di pojok kiri atas, bisa dilihat ya ada tanda panah kiri atas. Nah ini bisa dilihat, kita pilih kembali lalu kita pilih bahasa Inggris yang atas ini. Selanjutnya kita pilih reboot saja teman-teman, jangan sampai kalian pilih yang web data, itu nanti bisa hilang semua datanya ya. Jadi di sini kita pilih saja reboot. Oke, bisa dilihat ini kita pilih reboot ya. Nah ini kalau memang tombol volumenya normal nanti dia langsung bisa hidup normal ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya, kita pilih oke tadi ya, setelah kita pilih reboot maka dia langsung proses reboot seperti ini. Kalau di bawah pojok kiri ini ya, bisa dilihat ada tulisan recovery mode, ini menandakan kalau tombol volume kita yang bagian bawah itu rusak ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dipastikan nanti akan kembali lagi ke select language tadi ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini di pojok kiri bawah ini ya, kalau dia tombolnya normal tidak akan ada tampilan tulisan mode recovery tadi ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya, kita ulangi sekali lagi apakah dia tetap ada tampilan tulisan recovery mode. Oke, kita tunggu, masih proses loading. Nah ini bisa dilihat ya, tampil lagi ya. Jadi sudah dipastikan tombol volume bawahnya ini rusak ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Pertama tentunya kita harus menggantinya ya teman-teman ya. Kita bongkar-bongkar nanti ya, soalnya kalau tanpa dibongkar ini nggak akan bisa ya. Nanti kalau kalian minat atau pengen tahu harga tombol volumenya, kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes ya apakah tombol volumenya ini normal. Ini kita tes yang bagian atas dulu, bisa dilihat ya, yang bagian atas ini normal. Oke, sekarang kita pindah ke volume bawah, bisa dilihat ini nggak bisa dipencet ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah dipastikan tombol volume di bagian bawahnya ini rusak, jadi kita harus menggantinya ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini yang atas normal dan yang bawah dia macet ya, nggak bisa dipencet. Oke, langsung saja sekarang kita bongkar atau kita pilih matikan atau kita pilih power off ya teman-teman ya. Kalau dia normal ya mati, namun kalau tombol powernya rusak juga pasti dia hidup lagi ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat, kita tunggu. Kalau dia benar-benar mati dan tidak reboot berarti tombol powernya normal ya teman-teman ya. Kalau dia hidup lagi berarti itu rusak juga ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa saja ini kita bongkar, kita congkel, namun percuma juga ya kalau kita sudah nyongkel di tombol volume bawah atau bongkar, kalau nggak diganti itu ya percuma juga ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk harga tombol volumenya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka. Pertama kita keluarkan dulu SIM tray-nya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu SIM tray-nya, bisa dilihat. Nah ini kita keluarkan dulu. Selanjutnya bisa kita bongkar melalui jalur di sekitar SIM tray ini. Pelan-pelan saja, jangan sampai terlalu neken ya, nanti bisa patah itu. Oke, tinggal kita urut saja seperti ini, kita ikuti menggunakan kuku saja ya. Bisa dilihat sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya tinggal kita angkat saja. Oke, sangat mudah sekali.
Bisa dilihat ini tombol-tombolnya sudah pada lepas ya. Selanjutnya bisa kita buka-buka bautnya. Bisa dilihat di sini masih ada segel semuanya ya, bautnya di bagian atas dan di bagian bawah. Ini menandakan HP-nya ini belum pernah dibuka ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Jadi mungkin biasanya HP terjadi seperti ini karena kena air ya teman-teman ya, mungkin bekas kena air atau kena air terlalu kering dan dia menjamur ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka dulu bautnya, kita percepat sedikit biar tidak kelamaan ya. Oke, bisa dilihat tinggal satu lagi bautnya. Sekarang kita lepas penutup pada mesin. Selanjutnya kita lepas fleksibelnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita cek ya kenapa bisa terjadi seperti ini. Biasanya itu tadi ya karena kena air lalu mengering. Bisa dilihat di bagian tombol power ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya agak kehijauan, ini bekas air yang sudah mengering ya teman-teman ya. Jadi kayak menjamur gitu ya. Di bagian volumenya juga sama ya, di bagian tombol volumenya ini bisa dilihat ya. Oke, jadi bisa dilihat ya, nanti langsung saja kita ganti ya tombol volumenya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepaskan pada mesinnya, kita lepaskan dulu mesinnya, kita angkat dulu mesinnya ya, kita gunakan pinset. Oke, ini bisa dilihat sudah keangkat. Selanjutnya bisa kita tes ya, kita tes dulu tanpa terpasang tombol volumenya. Kita hidupkan apakah nanti bisa hidup normal ya. Sebelum kita tes kita ganti ya, kita tes tanpa kita tempelkan mesin pada tombol volumenya ya. Oke, kita hidupkan dulu, kita tes ya. Kalau dia bisa hidup tanpa kita tempelkan berarti ini sudah dipastikan tombol volumenya rusak ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu HP-nya. Duh, lepas ini baterainya. Kita ulangi lagi, agak ribet. Kita hidupkan langsung saja seperti ini ya. Oke, bisa dilihat, kita tunggu apakah tampil lagi mode recovery di pojok kiri bawah. Kita tunggu saja. Kalau dia tidak tampil ya sudah dipastikan bisa hidup normal ya teman-teman ya, dan sudah dipastikan juga tombol volumenya itu rusak ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini bisa dilihat sudah tampil logo Realme ya teman-teman ya. Jadi ini menandakan kalau HP-nya ini sudah normal tanpa kita pasang tombol volumenya ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini tidak terpasang posisinya. Nah, ini dia sudah mau hidup ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja nanti kita ganti tombol volumenya. Bisa dilihat sekarang kita cek untuk tipenya ya. Metode ini kalian bisa terapkan di HP Realme lainnya atau untuk di HP Oppo sama saja teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini Realme C2 ya. Oke, sekarang kita matikan, kita pasang, kita ganti tombol volumenya ya. Kalian nanti bisa cek di deskripsi ya untuk harga tombol volumenya. Oke, kita cari dulu tombolnya. Nah, ini sudah kita siapkan. Tombol volumenya ini sama dengan tombol Oppo A1K ya teman-teman ya. Sekarang kita tes, kita pasang. Oke, bisa dilihat ini kita lepaskan, kita angkat mesinnya. Selanjutnya kita lepaskan tombol volumenya yang lama ya. Kita gunakan cutter, kita lepaskan. Selanjutnya kita pasang yang baru ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat sudah terlepas. Sebenarnya bisa saja kita ganti pada switch bagian bawahnya teman-teman ya, atau kalian kalau belum sempat beli kalian congkel saja tombol volumenya yang bawah, itu nanti dia akan normal ya teman-teman. Namun tentunya volume bawahnya tidak berfungsi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang yang baru. Kita pasang dulu tombol volumenya. Kalian congkel saja tombol volume bawahnya, itu dia nanti normal, namun ya itu tidak akan berfungsi untuk tombol volume bawahnya. Sekarang kita pasang tombol volumenya yang baru. Nah, ini yang lama dan yang satunya ini yang baru ya. Oke, kita pasang langsung. Kita kasih lem dulu pada HP-nya teman-teman ya, pada frame-nya. Bisa dilihat seperti ini, karena kalau kita tanpa kita kasih lem dia nggak kuat ya. Di situ ada double tipnya, namun biasanya nggak terlalu nempel ya teman-teman ya. Oke, ini di tombol powernya kita pasang dulu di tombol volumenya ya. Bisa dilihat seperti ini, sudah kita lepaskan tadi double tipnya, tinggal kita pasang seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa pasang-pasang semua. Oke, jika sudah dipastikan kering, selanjutnya kita pasang lagi mesinnya teman-teman ya. Oke, dan hati-hati saat pemasangan konektor LCD fleksibel dan baterainya ini ya, jangan sampai melewat atau miring ya. Oke, kita pasang semua.
Pastikan sudah presisi ya teman-teman ya, pemasangan pada konektor fleksibelnya ini LCD dan lain-lain itu ya. Oke, kita pasang kabel antenanya, jangan sampai lupa, nanti nggak ada sinyal ya kalau lupa kita pasang antenanya. Oke, bisa dilihat sekarang kita hidupkan, apakah dia sudah bisa hidup normal teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga saja bisa hidup normal. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini bisa dilihat di pojok kiri bawah sudah tidak ada tampilan tulisan mode recovery ya teman-teman ya. Ini menandakan HP-nya akan hidup dan tidak akan masuk lagi ke select language ya teman-teman ya. Bisa dilihat sambil nunggu proses loading, kita pasang-pasang penutup pada mesinnya teman-teman ya. Oke, kita sekalian pasang baut-bautnya, bisa kita percepat sedikit biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya sudah normal kembali. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Realme C2 yang tampil mode recovery atau select language ya, sama saja teman-teman ya. Jadi seperti inilah bisa dilihat untuk tipenya ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Metode ini bisa kalian terapkan di HP Realme lainnya atau di HP Oppo ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, seni dan teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.